Coba perhatikan soal nomor 8 ya. Ada dua buah benda, kecepatannya masing-masing itu 2 meter per sekon dan 1 meter per sekon, di mana masanya sama. Benda ini bertumbukan, dan tumbukan yang terjadi adalah tumbukan tidak lenting ya. Oke, ini kita bisa gunakan, hukum Coulomb momentum M1 kali V1 plus M2 kali V2. Hukum Coulomb momentum menyatakan bahwa jumlah momentum awal sama dengan jumlah momentum akhir. Ini V1 aksen plus M2 V2 aksen. Oke, karena arah kecepatannya ini searah, ingat ya, sama-sama ke kanan, berarti tetap di sini jumlah ya, kecuali berbeda arah, berarti nanti di sini kurang. Berarti tinggal dimasukkan nilainya di sini 1, V1 2 plus sini juga 1, ini 1. Ingat, kalau dia tumbukan tak lenting itu berarti VA itu harus sama dengan VB setelah tumbukan ya. Karena dia menyatu. Berarti di sini nanti kita bisa dapatkan, kita ini 1, saya misalkan di sini V aksen ya, karena sama nilainya. Di sini juga 1, ini V aksen berarti ini kalau saya kalikan ini 2, ini 1. Kalau saya jumlahkan 3. Itu sama dengan di sini kalau saya jumlahkan 2V. Berarti jawabannya adalah 3/2. Atau nilainya 1/2. Berarti jawabannya adalah yang paling tepat C. Perhatikan soal nomor 9 ya. Ada dua buah benda bermassa sama saling mendekati pada gambar ini seperti pada garis lurus. Di sini tidak dikatakan dia tumbukannya lenting sempurna atau lenting sebagian. Yang jelasnya kalau misalkan ditanyakan kecepatan setelah tumbukan, ingat kita harus gunakan hukum Coulomb momentum. Karena hukum Coulomb momentum itu berlaku untuk semua jenis tumbukan. Berarti sini nanti kita tuliskan M1 V1 plus M2 V2 sama dengan M1 V1 aksen plus M2 V2 aksen ya. Ingat di sini kan beda arahnya. Berarti kalau ke kanan positif, ke kiri negatif. Berarti tinggal dimasukkan nilainya, kan masanya sama. Berarti saya anggap di sini M, di sini nilainya 8, berarti negatif. Di sini M, di sini 10. Kemudian di sini M. Laju kecepatan benda kedua setelah tumbukan nilainya 5 ya. Ingat ya. Setelah tumbukan ke kanan dengan laju 5. Berarti untuk kecepatan benda kedua yang dicari itu V1 aksen. Tambah M, nyata dia ke kanan berarti tandanya tetap positif 5. Nah, kita coret M-nya semua, dibagi M semua, los kiri, los kanan. Berarti 8 kurang 10, berarti ini negatif 2. Kemudian sini V1 aksen, saya jumlahkan dengan 5. Berarti saya dapatkan V1 aksen sama dengan berapa nilainya? Negatif 2 kurang 5. Hasilnya negatif 7 meter per sekon ya. Berarti jawabannya adalah 7 meter per sekon ke arah kiri ya. Dia ke arah kiri kalau arahnya. Berarti jawabannya adalah A. Kita lanjut nomor 10. Coba perhatikan. Ada sebuah balok, kemudian balok itu ditembakkan sebuah peluru dengan massa peluru itu 20 gram. Kecepatannya 10 meter per sekon. Arah mendatar seperti yang saya ilustrasikan di gambar. Yang massanya ini dia 60 gram ya. Ini dia 20 gram. Jika peluru tertahan di dalam balok, maka kecepatan balok sekarang adalah, artinya bahwa setelah tumbukan itu kedua benda ini bergerak bersama-sama. Berarti kita bisa gunakan konsep hukum kekalan ya, hukum kekalan momentum ya. Hukum kekalan momentum. Kekalan momentum. Berarti M1 V1 plus M2 V2 sama dengan M1 V1 aksen plus M2 V2 aksen. Kasih masuk nilainya, masanya di sini berapa? M1
M1 20, V1 nya 10. Masanya nggak usah dirubah ya, nanti akan baku habis juga nanti. M2 nya masanya itu 60, kan mula-mula diam, berarti sini 0 ya, mula-mula diam. Sama dengan M1 itu 20, kan setelah tertumbuk itu mereka bergerak bersama-sama setelah tumbukan, berarti ini V aksen saja, ini 60 kali V aksen. Saya kalikan ini berarti sini 200. Ini kalau saya jumlah 80 kali V aksen. Berarti dia nilainya V aksennya itu, ini saya coret, berarti sisa 20 dibagi dengan 8. Berarti jawabannya adalah kira-kira yang mana? 20 bagi 8. Kalau saya perkecil ini, saya bagi 4. Ini 2. Ini 5. Berarti jawabannya adalah 2,5 meter per sekon. Jawabannya di opsinya adalah D. Oke, perhatikan soal nomor 11. Sebuah benda dilempar dengan kecepatan V1 seperti tampak pada gambar, ya, ke kiri arahnya. Kemudian benda itu memantul ya dengan kecepatan 2 meter per sekon. Yang ditanyakan berapakah impuls ya? Impulsnya berapa? Ya, kita kasih kesepakatan dulu. Yang searah gerak benda ya, saya kasih positif ya. Pertama kan dia ke kiri, saya kasih positif saja. Berarti yang ke kiri positif. Berarti kalau yang ke kanan, saya kasih tanda negatif. Nah, yang searah dengan arah gerakan itu positif, yang berlawanan dengan gerak semula itu negatif. Oke. Atau bisa juga dibalik ya, yang ke kiri negatif, yang ke kanan positif. Tergantung kesepakatan. Penting dipahami bahwa itu menyatakan arah. Oke, kita lanjut ya. Coba perhatikan. Ini tanyakan impuls dan ada perubahan kecepatan. Berarti kita bisa pakai perumusan impuls sama dengan M dikali V aksen, atau di sini V2 kurang V1 ya. Berarti ini hasilnya. Masanya berapa di situ? 20 gram itu kalau jadikan kilo 0,02 dikali negatif 2 saya kurang dengan 4. Berarti ini hasilnya berapa? 0, ini kan 6. Negatif 6 saya kali ini hasilnya negatif 12 Newton sekon. Berarti jawabannya adalah B. Tanda negatif menyatakan arahnya. Arah impulsnya kemana? Ke kanan. Karena yang kita sepakati arah impulsnya itu, arah kecepatan tadi ke kanan. Berarti yang negatif itu lainnya adalah ke kanan ya. Berarti arah impulsnya ke kanan. Jawabannya B. Oke, lanjut di soal nomor 12. Sebuah bola dijatuhkan dari ketinggian 100 cm seperti tampak pada gambar, kemudian memantul, membentuk pantulan seperti ini ya. Ditanyakan berapakah tinggi pantulan kedua ya? H2-nya berapa? Oke, ingat ya, kalau misalkan ada peristiwa tumbukan atau memantulnya sebuah benda yang dijatuhkan dari ketinggian tertentu, ini pakai koefisien tumbukan ya, yang nilainya sama dengan H awal dibagi H seterusnya ya. Ini sama dengan H2 H1 sama dengan seterusnya. Oke, berarti kalau misalkan kita samakan ini bisa kita dapatkan berarti akar H awal bagi H1 sama dengan akar H2 bagi H1 ya. Oke, ini kan kalau misalkan mau dihitung bisa dihilangkan akarnya, kan dikorekkan bisa. Berarti nanti saya dapatkan H awalnya kan di sini 100. H2 berapa? H1-nya berapa? 60 ya, tinggi pantulan pertama. Kemudian H2 yang dicari. H1 itu nilainya berapa? Nilainya, oh ya, ini ada yang keliru ya, di sini H1, di sini H awal ya. Di sini H1, di sini H awal, berarti di sini 60. Kata di sini 60, berarti di sini 100. Di sini
60. Oke. Ini kalau misalkan dikali silang ya, kita dapatkan nanti 60 per 100 sama dengan H2 per 60 ya. Saya coret ini ya. Saya coret ini. Berarti sisa kali silang itu 6 kali 6 sama dengan 36. Itu sama dengan H2. Berarti nilainya berapa? Jawabannya berarti D. Ingat ya? Berarti jawabannya D. Nah, rumusan ini bisa ditulis gini ya. HN kurang 1 dibagi dengan 0 ya. Rumusannya. Maka kalau misalkan bisa dituliskan juga begini, itu sama dengan H3 banding H2 diakarkan ya. Gitu. Oke. Berarti jawabannya D ya. Oke. Perhatikan soal nomor 13 ya. Pada soal nomor 13 ada dua buah benda bermasa 3 kg dan 2 kg bergerak seperti pada gambar. Jika kemudian terjadi tumbukan lengkung sempurna dan kecepatan benda A dan B sebelum tumbukan nilainya 10 dan 20. Tumbukannya lengkung sempurna ya. Oke. Jadi ini kita bisa gunakan hukum kekalan momentum ya. MA VA plus MB VB sama dengan MA VA aksen plus MB kali VB aksen dengan persamaan koefisien tumbukannya negatif V1 aksen kurang V2 aksennya per V1 aksen kurang V2 ya. Nah ini kalau dihitung nanti agak panjang ya. Ingat ya, kalau dihitung menggunakan persamaan ini panjang, nggak selesai ini, nggak bisa selesai 2 menit bahkan ya. Oke, untuk lebih mudahnya bisa langsung saja karena ini tumbukan lengkung sempurna. Bisa kita langsung saja untuk mencari nilai VA ya. Untuk mencari yang pertama, ya, mencari nilai VA aksen itu nilainya MA kurang MB bagi jumlah massa kali VA plus 2 kali MB dibagi dengan jumlah massa dikali VB ya. Berarti hasilnya berapa ini? Kalau 3 kurang 2 nilainya 1. Jumlahnya 3 tambah 2 berapa? 5. Kali VA-nya berapa? Yang ke kanan saya kasih positif tandanya. Berarti kali 10 ya. Plus 2 kali ini 4 berarti ya. 4. Kemudian per 5 ya. Kalau masanya juga jumlah masanya 5. Dikali negatif 20. Kenapa negatif? Karena ke kiri ya. Berlawanan arah. Berarti ini kan saya dapatkan nilainya 10 per 5 kurang 80 per 5. Ini kalau jika diselesaikan dapatnya negatif 14 meter per sekon. Ya. Negatif 14 meter per sekon. Berarti yang sesuai di situ jawabannya adalah C. Namun kalau misalkan ada dua opsi, bisa ke yang D juga negatif 14, berarti kita harus mencari nilainya ya. Kita mencari juga VB. VB itu kita bisa langsung pakai seperti ini, 2 kali MA bagi jumlah massa kali VA plus MB kurang MA bagi jumlah massa kali VB. Berarti ini hasilnya kan berapa? 2 kali massa A itu 3 ya, bagi 5 kali 10 plus MB 2 kurang 3. 2 kurang 3 negatif 1 ya. Negatif 1 saya bagi 5 kali negatif
20 ya. Negatif 20 ya. Jadinya kalau negatif kalau dihitung, ini kan jadinya 60 per 5. Di sini plus 20 per 5 atau 80 per 5. Berarti jawabannya adalah kira-kira berapa jawabannya? Jawabannya adalah 16 meter per sekon ya. Jadi jawabannya 16 meter per sekon. Jadi jawabannya adalah 16 meter per sekon ya. Jawabannya 16 meter per sekon. 60 tambah 20, 80. Berarti jawabannya adalah, ingat ya. Nah, di sini ada kesalahan pengetikan. Ya harusnya 16 ya. Harusnya 16. Berarti jawabannya adalah C ya. Jadi untuk mencarinya, kalau khusus tumbukan lenteng sempurna bisa menggunakan cara ini, ya. Bisa menggunakan cara ini, ya. Bisa menggunakan cara ini. Oke, sekian untuk pembahasan tentang tumbukan, impuls, dan momentum. Mudah-mudahan bisa dipahami dan akhirnya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, coba diperhatikan soal nomor 14. Ada benda bermassa M ya, 0,3 kg di titik A, kemudian bergerak dari titik A ke titik B melalui lintasan AB. Di sini dia licin ya, licin. Kemudian sampai di B dia menunggu massa M besar 0,5. Jika kemudian terjadi tumbukan tak lenting sama sekali, maka kecepatan benda B setelah tumbukan adalah Oke ya. Kita bisa gunakan hukum kekekalan momentum juga. M ya, M dikali V1, saya misalkan gitu, plus M kali V2 sama dengan M kali V1 aksen plus M kali V2 aksen. Ingat, karena di sini tumbukan tak lenting sama sekali, berarti V1 aksen sama dengan V2 aksen sama dengan V aksen saja. Oke, dimasukkan saja nilainya. Namun kan di sini tidak ada V1-nya. V1-nya berapa? Ternyata di sini dia jatuh ya. Berarti di sini ada ketinggian ya. Berarti kita bisa mencari nilai kecepatan V1 itu menggunakan rumus gerak jatuh bebas akar 2G GH. Berarti nilainya berapa nih? Akar 20 kali ini kan 0,8. Berarti hasilnya ini kalau dihitung akar 16. Ini 4. Dimasukkan ke sini berarti sini nantinya 4 ya, di sini 0,3 dikali 4 plus 0 ya, V2 kan diam di sini diam ya, diam. Kemudian sini 0,3 kali V aksen plus 0,5 kali V aksen. Berarti nanti kita dapatkan 1,2 sama dengan 0,8 V aksen. Berarti V aksennya sama dengan 12 per 8. Itu nilainya berapa? Sekitar jawabannya 1,5 meter per sekon. Berarti yang jawaban yang paling tepat adalah B. Oke, sekian untuk pembahasan kali ini ya. Ini sekiannya, mudah-mudahan bisa dipahami. Dan saya akhiri, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.